Itu pernyataannya apa? Ketika engkau Muhammad ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku, jawab, aku itu dekat sekali. Jadi pernyataan dari Allah satu apa? Allah menyatakan dekat. Ustaz, abdi osok sholat, osok puasa, zakat, menunaikan perintah Allah, koreksi diri. Koreksi dirinya apa? Menjalankan perintah Allahnya karena Allah apa karena sesuatu. Nah iya, rajin duha, sugana lancar usaha. Rajin tahajud, sugana kebayar hutang. Halo? Ternyata karena Allah apa karena sesuatu? Ah, nyalewat atau syarat nanti ayah gitu koslet didinya macet. Cik punten ieu nu haladi di dieu teh karena Allah apa karena sesuatu? Ya bingung. Arek dijelaskeun bisi kasiniran. Anu hadir di dieu karena Allah jeung teu karena Allahna katingali dina fisikna. Ek diteraskeun teh. Halo. Ari Allah jeung presiden mulia mana? Kira-kirana daek karya calikna recol kieu di payunan presiden? Atau seorang karyawan di hadapan siapa? Direkturna dununganana arek giuk sakahayang apa sesuai aturan bos? Ari Allah ngasih aturan teu ngaji. Halo. Si ibu mah aya teu aturan ngaji gitu nyala ngigir, nyararande, nalamunjar. Cicing ieu mah keur nerangkeun. Da lamun anu hadirna urang yakin ka saha? Berarti ayeuna transaksi sareng saha? Allah ningali teu? Allah nyaksian teu? Allah hadir teu? Teu izin ku Allah. Ku jelema mah muni halo ku Allah mah da Allah manroh-manrohim Pak Ustaz. Hate urang nama laweung la ilaha illallah. Nya salat ngadeg teu kiat calik leres teh. Teu kiat calik nya ngigir tapi ulah ngamodus. Allah mah da apaleun si hate urang. Nah urang teh bener gering apa urang nyepelekeun? Kan Allah nu apal leres teh. Urang nu ngoreksi diri, tinggal introspeksi diri. Kira-kira kieu lah contoh deui. Lamun nu hadir di dieu aya seorang agnia arek masihan atau 1 miliar ewang, kira-kira pahareup-hareup ka tukang-tukang. Geus kitu logikana mah. Mudah-mudahan orang sadaya ningkat iman amin. Ku sabab Allahna teu katingali leres teu. Gaib alladzina yu'minuna bil ghaib. Urang mah masih kenena katipu makhluknya leres teh. Ku Allah nu nyiptakeun makhlukna teu sadar Allah ningali. Contoh ibu-ibu nuju tuang nyali ramah wah sakahoyong posisi teh. Jeung cara teh coba di parasmanan. Ibu ngeduk nasina nyanak rencangna sakahoyong apa diatur? Ningali kanan, ningali kiri, ningali nu payuneun geus aya standby kieu. Awas lamun 2 ewang. Kan kita mah lagi banyak orang dengan sendirian. Amal ibadah kita tidak terjaga, betul tidak? Makanya ciri orang selamat salah satu amalnya itu banyak orang dan sendirian dia tetap terjaga amal hatinya. Gitu. Mudah-mudahan orang termasuk orang yang beriman. Amin. Nah, jadi insya Allah Bapak tekiat nyarande mangga, nyangigir mangga, nangujar mangga, semoga jadi rahmat Allah. Amin. Baik. Jadi sekarang kita kerasa ketahuan bapak-bapak ibu-ibu kunaon doa orang teu dikabul wae ku Allah, ternyata syaratnya belum tertunaikan. Apa syaratnya? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, didasari keimanan.
sekala kita bisa melakukan itu, maka kita akan menemukan dua pernyataan dari Allah apa? Akan merasakan Allah dekat dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali mah seceduh metu saucap nyata. Non yang dipikah hoyong ke aranjeuna gampil teh. Digampilkeun teh ku Allah. Allahu Akbar. Cek bahasa rahul nama teu kudu mamawa duit, tenang we teh nyanak artos oge da kertas ge bisa jadi duit para wali. Ngan teu ngamodus artina sabutuhna we kitu. Anjeunna jalan-jalan menuju ke satu tempat, teu boga kendaraan, teu boga motor, teu boga mobil, komo di pesawat, tenang saja karena dengan izin Allah dia dimudahkan bisa lebih cepat daripada orang yang punya pesawat. Saya saja punya pengalaman spiritual, menyaksikan sahabat kami. Dia sedang berriyadhah, mujahadatun nafsi. Dia ujlah ke gunung. Rencananya dia itu 40 hari 40 malam. Apa yang dia bawa? Alat sholat, beker, kompas, gitu ya. Dan di situ ada orang yang nemenin. Makannya apa? Bawa singkong. Sanes ya gopud kayak. Can musim gopud. Bawa singkong. Kenapa singkong? Singkong yang sama apanya? Batangnya masih nyambung. Ami utuh gitu Pak, tidak buruk. Jadi anjeunna lapar, potong, keras. Singkat cerita, ada saudaranya mau ngejenguk dia. Ada saudaranya mau ngejenguk. Belum waktunya dia pulang. Jauh Pak perjalanan, sinyal nggak ada. Singkat cerita yang mau menjemput itu translate dulu di tempat kita. Mau ngejenguknya itu besok pagi. Dengan izin Allah bapak-bapak ibu-ibu, orang yang mau dijenguk yang lagi di guha pagi hari sudah muncul dan nongol. Orang mau ngejenguk, orangnya udah datang duluan. Kenapa lu udah datang? Kami baru mau berangkat. Aku dapat telepon. Kasihan katanya, ada yang mau menjenguk kamu, ada kepentingan. Jauh kalau dia jalan, sudah kamu pulang duluan. Gitu. Siapa yang ngasih sinyal? Jawab. Allah. Jadi para waliullah begitu. Ini Nusantara, NKRI, bersuku-suku bangsa, beraneka meruguk bahasa, ya bisa bersatu dalam NKRI. Itu adalah karomahnya para waliullah, wali songo. Betul tidak? Kiainya sedikit dulu, betul tidak? Ulamanya sedikit, tapi mereka bisa menyatukan umat, bisa menyatukan Indonesia. Kenapa? Karena mereka kerjanya dengan Allah. Doa mereka dikabul oleh Allah karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kita simpulkan dua pernyataan dari Allah. Satu, Allah dekat dengan kita. Yang kedua, Allah akan mengabulkan doa kita. Syaratnya apa berapa? Dua, tunaikan perintah Allah, jauhi larangan Allah, didasari keimanan. Yakin kita akan menemukan dua ketetapan Allah yang tadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir satu lagi, surah 40 dan 60. Surah 40 ayat 60. Sudah ini kita bermuhasabah. Surah 40 ayat 60. Lihat. Itu syarat. Kalau syarat itu kan sebelum terjadi, betul tidak? Syarat sholat apa? Wudu. Berarti wudu dilakukan sebelum sholat. Tadi kan syarat kabul doa. Sebelum kita berdoa, lakukan syaratnya dulu biar doanya dikabul oleh. Nah sekarang teknis berdoanya. Ya orang teknis berdoana nggak sesuai aturan Allah apa sakahoyong dewa ya? Halo? Tinggali surah 40 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian semua kepadaku, maka akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Di sini Allah pertama menyuruh berdoa, ya. Yang kedua Allah mengancam akan memasukkan api neraka bagi orang yang takabur. Kenapa ada itu kan gitu ya? Pertama Allah nyuruh berdoa, tapi ujungannya ada ancaman masukkan neraka bagi orang yang takabur. Pengen ngerti gak maksud ini ayat? Saya nanya dulu, selama ini kita berdoa karena perintah Allah apa karena kebutuhan? Astagfirullah. Iya no koslet. Ulangi. Lebih baik jujur, amin dihampura, amin. Ulangi jujur. Selama ini kita berdoa itu untuk menunaikan perintah Allah, tujuannya ibadah atau kebutuhan? Sok jujur. Tak ari kebutuhan kumaha keur butuh ngadoa, keur teu butuh tah eta teh jama sombong. Tanu kitu asup neraka. Lu astagfirullahalazim. Hanya tarik teuing ngarti teh. Ongko mangadoa cikeun unyu ya Allah nangis. Geus teu butuh deui mah. Leos we deui. Teu ngadoa deui, takabur teh eta. Sakahoyong teh eta. Emang Tuhan tuh pembantu lu. Emang Allah tuh pembantu orang keur butuh we urang menta keur teu butuh mah wios. Disuruh-suruh we urang teh keur butuh mah Allah teh leres keur teu butuh mah punten Tuhan lah teu butuh kitu. Allahu Akbar. Takabur enggak orang seperti itu? Ngerti enggak maksudnya? Jadi kalau orang berdoa bukan atas perintah Allah, beribadah sama Allah, berarti doa dia adalah orang yang takabur, justru dia diancam oleh Allah api neraka. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diluruskan ibadahnya. Lihat kalimatnya, ud'u fi'il amar, bunda, bapak. Idza utliqal amru yansurifu lil wujub fil haqiqah. Menurut kaidah usul fikih, tatkala kita istinbat hukum, tatkala kita menemukan segat amar, ada perintah dalam Al-Qur'an, maka status hukumnya dua. Satu, wajib secara hakikat, yang kedua sunnah secara majaziyah. Kira-kira di sini perintah ngedoanya wajib apa sunnah? Wajib. Kalau wajib berarti dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat sih. Seperti kita sudah merasakan sholat kewajiban. Mau sakit sholat gak? Mau sehat sholat gak? Sedang di rumah sholat gak? Sedang jalan-jalan kemana-mana pun sholat tidak? Kenapa terus sholat? Karena merasa kewajiban. Nah itu, kalau doa sudah merasakan jadi suatu kewajiban atas perintah Allah, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, selalu berdoa. Kamari we anu nyarios, Pak Ustad ieu teh abdi tengah doa wae tadi qabul wae bade liren we. Pangsiun ngadoa. Subhanallah. Ya, jadi itu salah satunya. Masya Allah, kelihatannya ibadah, ternyata justru akan masuk neraka. Karena doanya bukan atas dasar menunaikan perintah Allah, tujuan ibadah, tapi berdoanya hawa, nafsu, sakahoyong, sekeinginan kita. Lagi butuh berdoa, lagi nggak butuh nggak berdoa. Itu adalah orang yang takabur, yang diancam oleh Allah akan masuk api neraka dengan terhina. Na'udzubillah. Jadi waladrat dan fikir Allah. Yuk kita sama-sama terakhir kita bermuhasabah. Ini bisa dipahami barusan?
Dah ya? Mau tobat nggak? Buktinya aja begini Pak, mohon maaf nih. Kalau lagi kena musibah, datangin Ustaz, Pak Ustaz doakan abdi. Mesti kena musibah mah datang di ka Ustaz. Tak kabur. Betul apa betul? Kalau keur butuh datang ka Ustaz, ikut butuh punten Pak Ustaznya nuju tepur yogi abdi teh ka Pak Ustaz. Jangankan ke Allah gitu. Jangankan ke manusia, ke Allah kayak gitu kelakuan orang mah. Leres teh. Halo. Jadi Ustaz nggak usah sakit hati Pak Ustaz, karena kelakuan dia itu jangankan sama manusia, sama Allah aja begitu. Insya Allah. Nggak ada di sini mah ya, itu di Indonesia. Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, Kecamatan. Nah, selanjutnya. Ayo semangat dong. Kita akan menemukan kebenaran dari pernyataan Allah. Allah dekat dengan kita. Dan kalau Allah dekat dengan kita, maka kita akan selalu tenang dalam menghadapi masalah apapun, situasi apapun. Amin. Yang kedua, apapun keinginan kita, permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman cara ngabulkan Allah, doa kita ada 3. 1, instan sesuai dengan yang kita minta di dunia. Ya Allah, berikan saya mobil Avanza, geblug Avanza. Jadi hiji cara nanti. Kedua, terhindar dari musibah. Ya Allah, pasien abang mobil Avanza. Avanza nama ngan salamat katabrak Avanza. Nah, 2 kabul doa itu teh. Anu katilu hoyong Avanza engke dikabulkeun di akhirat. Halo. Ibu hoyong nu mana tuh dikabulkeunna? Hoyong nu insan apa kumaha Allah wae? Yang tahu terbaik siapa? Cicing lah sok protes. Tatkala Allah ngabulkan doa dengan 3 cara dan semua itu yang Allah berikan terbaik buat kita. Terakhir saya kasih analogika biar nggak salah paham. Anak kecil setengah 5 pagi hari minta es krim sama orang tuanya. Orang tuanya mampu nggak beliin es krim? Mampu. Sayang nggak sama anaknya? Dikabulkannya es krim apa bubur? Gitu. Mungkin es krim jam 1. Ngerti nggak sih? Anak nangis gak? Minta es krim dikasih bubur? Jawab, nangis. Marah gak? Ngejelekin orang tua gak? Padahal yang benar permintaan dia apa? Kehendak Allah. Yang baik itu es krim setengah 5 itu apa bubur? Padahal sama orang tua disep nanti bagir sayang soleh es krimnya jam 1. Anak sudah nangis tapi bubur mah masuk aja terus. Es krimnya sudah lupa, dia main sana sini. Orang tua jam 1 beliin es krim. Dede, ini es krim. Ah, Masya Allah. Ngerti gak? Kadang-kadang kita ngedoanya tahun 2022 karek dikabul. Betul tidak? Sering gak kejadian seperti itu? Ya itu analogika biar mudah. Artinya Allah mengabulkan doa ada 3 caranya, dan 3 cara itu Allah berikan yang terbaik buat kita. Udah nggak usah protes ya, terima saja. Hei orang-orang yang tidak beriman. Nah cak sih, kadang ngaji ulah sok kabelin ngaji teh simbalan. Ibu-ibu mata sekitu posisinya bagus sekitu. Ya kita berdoa ya. Semoga kita bisa menemukan kebenaran dari pernyataan Allah. Allah dekat dengan kita. Dan kita bisa menemukan kebenaran dari pernyataan Allah. Allah kabulkan doa kita. Amin. Dan yakinkan tatkala Allah mengabulkan doa kita yang terbaik buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk silakan duduk yang rapi semuanya. Tolong semuanya direlakan dulu sejenak beberapa detik saja, silakan. Tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Pula nudutan. Fokus. Karena Allah hadir. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salam. Ingat, setan belum pangsiun.
setan belum berhenti untuk selalu menggoda kita. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Jikalau seseorang mohon pertolongan kepada Allah dari godaan setan, ja'alallahu bainahu wa bainasyaitan salasata mi'ati hijabin. Allah jadikan 300 benteng buat kita tatkala kita mohon perlindungan sama Allah. Wa kullu hijabin bainas sama'i wal ardh. Yang tebalnya satu benteng itu seluas langit dan bumi menjaga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Yuk tundukkan kepalanya, pejamkan mata kita. Allah hadiri. Ayo terus konsentrasi semuanya. Allah itu dekat dengan kita. Dekatnya Allah dengan kita sangat dekat sekali. Otomatis Allah tahu, Allah mengetahui apa yang sedang kita hadapi. Allah tahu kesulitan yang sedang kita hadapi. Allah tahu beban yang sedang kita pikul. Jeritan hati kita Allah dengar. Rengekan hati kita pun Allah dengar. Orang lain tidak akan tahu masalah kita yang sebenarnya. Orang lain mengaku, menyangka kita baik-baik saja. Kita sendiri tidak bisa dibohongi, kita sedang menghadapi masalah ujian yang sangat luar biasa. Tatkala kita curhat dengan sesama manusia, bukannya memberikan keringanan, malah tambah beban. Ya Allah, kafa billahi syahidah. Cukuplah Allah yang menjadi saksi dengan apa yang sedang kita perbuat saat ini. Tatkala kita beribadah kepada Allah, tatkala kita berjuang di jalan Allah, pasti banyak tantangannya, pasti banyak rintangannya. Terkadang kita terkena hinaan, terkadang kita kena cacian, fitnahan. Kafa billahi syahidah. Cukuplah Allah yang menyaksikan penderitaan kita. Cukuplah Allah yang menyaksikan atas keluh kesah kita. Dan yakin Allah akan membalas seluruh perjuangan pengabdian kita pada Allah. Amin. Hadirin, yuk rasakan kehadiran Allah. Rasakan kedekatan Allah dengan kita. Tatkala kita dekat dengan orang yang punya jabatan tinggi dan punya kekuasaan, merasa tenang jiwa kita. Kenapa kita tidak merasa tenang tatkala kita dekat dengan Allah? Berarti kita masih jauh dengan Allah. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan madarat. Allah mudah menyelesaikan masalah kita. Allah mudah juga mengambil nikmat dari kita. Janganlah kita bertakabur di hadapan Allah. Kita tinggal di buminya Allah. Sadarlah dunia ini adalah milik Allah, ciptaan Allah. Dan kita tinggal di buminya Allah. Yang kita lihat ciptaan Allah, yang kita dengar pun ciptaan Allah, yang kita rasakan pun semua adalah ciptaan Allah. Setiap kita bangun tidur, panca indera kita merasakan nikmat yang Allah berikan. Kenapa kita lupa sama Allahnya? Allah yang ngasih manfaat, Allah yang ngasih madarat. Kenapa kita tertipu bersandar kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan madaratnya? Yuk fokuskan kita semuanya. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan urusan kita. Hanya Allah yang bisa memudahkan semua urusan kita. Hanya Allah yang lebih tahu urusan kita. Yuk kita berbaik sangka kepada Allah. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Yuk kita
kita semua yang hadir, semuanya pasti sedang diuji oleh Allah. Dan ujian itu ada dua. Satu, ujian nikmat, berat kita untuk bersyukurnya. Yang kedua, ujian musibah, berat kita untuk bersabarnya. Coba hadirkan semua yang hadir pikirannya. Yang punya keluarga pasti punya beban seorang suami, ada istri di sampingnya, dan di dalamnya ada anak-anak kita yang tercinta. Istri ada kurangnya, anak pun ada kekurangannya, suami pun ada kekurangannya. Yang satu sama lain dah jadi ujian buat satu sama lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru. Allah jadikan yang satu dengan yang satu, sebagian dengan sebagian fitnah, dengan segala kekurangannya, dengan segala kehilafannya, fitnah. Dan itu ujian dari Allah. Siapa yang mau bersabar, kata Allah. Yuk kita curhat sekarang sama Allah, sambil kita berzikir, sambil kita bersolawat kepada baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita tidak akan sampai kepada Allah tanpa bersolawat. Yuk kita bersolawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil hati kita menjerit, hati kita merengek. Allah yakin mendengar curhatan hati kita, ceritaan hati kita, dan Allah akan mengabulkan doa kita. Amin ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus yang kuat, ya Nabi ya Rasul salam salam alaika. Semua, ya Habib salam alaika, salam. Yakinkan Allah hadir, rasakan kehadiran Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu memikul beban sendiri tanpa kekuatan Allah. Salam alaika, salawatullah alaika. Yang kuat, ini bulan suci Ramadan. Ya Nabi, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan, Allah kabulkan doa kita. Ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salawatullah alaika. Terakhir, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masih konsentrasi. Ujian yang terberat bagi kita, seorang anak hormat takdim sama orang tua. Allah ciptakan orang tua kita dengan segala kehilapan, kealpaan dan kelebihannya. Terkadang kita mampu dan bisa untuk hormat takdim sama orang lain, tapi betapa sulitnya kita menghormati orang tua, betapa sulitnya kita mentakdimi orang tua.
Karena seringkali kita melihat kekurangan dan kealpaan mereka. Itu pun bagian ujian dari Allah. Kita semua yang hadir punya orang tua. Hadirkan wajah mereka dengan segala kehilafan dan kealpaannya. Maafkan kekurangan mereka, kehilapan mereka. Tidak ada satupun orang tua di muka bumi ini ingin berbuat buruk buat anaknya. Pasti mereka memberikan yang terbaik buat kita dengan serba kekurangan dan kehilafannya. Bagi yang sudah berumah tangga, di samping kita ada istri tercinta dengan kekurangan dan kehilafannya. Di tengah-tengah kita ada anak keturunan kita. Hadirkan semuanya. Semua itu ujian dari Allah. Sudah mampukah kita menghadapinya? Sudah mampukah kita membijakinya? Seorang istri harus hormat takdim sama suaminya. Dengan segala kekurangan suami, kehilapan suami, sulit berat istri untuk hormat sama suami. Yuk kita semua pada dasarnya punya ujian. Yuk kita sambil berzikir, kita mohon sama Allah, curhatkan, jeritkan hati kita sama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Subhanallah. Terus. Tidak ada yang mau mendengar keluhan kita. Tidak ada yang bisa menyelesaikan keluhan kita kecuali Allah. Dan ini saatnya, sekarang saatnya. Sehebat apapun ibadah kita, buruk sama orang tua, tertolak ibadah kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus subhanallah. Tidak ada yang mencintai kita melebihi cinta yang diberikan orang tua buat kita. Tidak ada yang menyayangi kita melebihi sayangnya orang tua buat kita. Siapa yang suka menahan lapar? Siapa yang suka kelaparan? Siapa yang suka kehujanan, kepanasan, banting tulang pagi, siang, sore sampai malam? Kita sendiri yang tahu aktivitas mereka. Kita sendiri yang merasakan cinta dan kasih sayang mereka. Jangan harap dapat kesuksesan, jangan harap dapat keberkahan kalau buruk sama mereka. Allah orang tua ridho, orang tua rela sampai harga dirinya dijatuhkan, sampai dirinya terhinakan di hadapan orang lain demi kita. Mereka bukan hanya berkorban waktu saja, mereka bukan hanya berkorban tenaga, harta, nyawa mereka korbankan buat kita. Terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha astagfirullah. Semua akui dosa, angkat dosa orang, hablum minallah, hablum minannas sama orang tua, hablum minannas sama suami, sama istri, sama anak, sama tetangga. Astagfirullah.
sama sahabat. Terus ini anugerah dari Allah. Ini kesempatan dari Allah. Di bulan suci Ramadan kita berpuasa, beribadah, berzikir, bertaubat. Anugerah yang luar biasa buat kita dari Allah. Kita natijahkan kesimpulannya, tunaikan dulu perintah Allah, hablum minallah hablum minannas, jauhi dulu larangan Allah, dan juga didasari keimanan, dan berdoalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimarifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum menutup diri, sekali lagi kami ucapkan kepada Syaikhul Mukarram, guru-guru kita di sini, kita doakan beliau sehat lahir batinnya, ilmunya bermanfaat, dan beliau selalu berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pengatur waktu dan juga Haji Fauzi yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menjembatani kita untuk bersilaturahim. Kita doakan beliau beserta rekan-rekannya dalam berjuang di jalan Allah. Allah berikan kekuatan, kemampuan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqasidana ala qadri ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbika lana wa lana amin. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.